Jangan berdebat dan berteman dengan orang jahil, lagi bodoh. Imam Syafi'i rahimahullah berpesan, aku mampu berhujjah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah dengan 1 orang jahil, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Apabila orang bodoh mengajak berdebat denganmu, maka sikap yang terbaik adalah diam, tidak menanggapi. Apabila kamu melayani, maka kamu akan susah sendiri. Dan bila kamu berteman dengannya, maka ia akan selalu menyakiti hati. Dunia adalah tempat untuk melelahkan diri dengan beramal, bukan tempat istirahat untuk bersantai. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, dunia ini adalah negeri untuk beramal, sedangkan akhirat adalah negeri balasan. Maka siapa yang tidak beramal di sini, maka dia pasti akan menyesal di sana. Imam Ahmad pernah ditanya, kapankah manusia menemukan waktu istirahat? Maka beliau menjawab, istirahat yang sesungguhnya adalah pada saat engkau pertama kali menginjakkan kakimu di dalam surga. Dunia adalah tempat orang-orang untuk bersabar dalam menanggung kesedihan dan penderitaan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada kegembiraan bagi seorang yang tidak menanggung kesedihan. Tidak ada kenikmatan bagi seorang yang tidak memiliki kesabaran. Tidak ada kesenangan bagi orang yang tidak mengalami penderitaan. Dan tidak ada istirahat bagi orang yang tidak tahan kelelahan. Jadilah orang yang berbahagia. Ibnu Qudamah rahimahullah pernah ditanya, siapakah sebenarnya orang yang paling berbahagia itu? Beliau menjawab, orang yang bahagia sebenarnya adalah orang yang apabila nafasnya berhenti, pahalanya tetap mengalir. Taat pada Allah adalah kemuliaan, maksiat kepadanya adalah kehinaan. Sa'id Ibnu Musayyab rahimahullah berkata, hamba-hamba Allah tidak dapat menjadikan dirinya mulia kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak dapat menjadikannya hina kecuali dengan kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tak mampu menjadi yang terdepan dalam amal soleh, setidaknya jadilah yang terdepan dalam taubat. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika kalian tak mampu bersaing dengan para sholihin dalam amal ibadahnya, berlombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Jangan melawan hukum-hukum Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah mengingatkan, jangan sekali-kali engkau melakukan satu hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena sesungguhnya agama itulah tujuan kita. Hidayah Allah adalah manhaj hidup kita. Dan oleh sebab itulah kita dimenangkan. Berjuanglah untuk melawan hawa nafsu. Sufyan As-Tsauri rahimahullah berpesan, tidak ada yang lebih sulit aku obati selain dari hawa nafsuku sendiri. Terkadang aku berhasil mengalahkannya, tapi di lain waktu ia berhasil mengalahkanku. Berbicaralah dengan ilmu dan pengetahuan tentang apa yang kau bicarakan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, jika seseorang berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya, maka akan mendatangkan sesuatu perkara yang aneh. Perbaiki hati dan banyaklah mengingat akan kematian. Persiapkan diri sebelum kedatangannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berpesan, perbaikilah batin kalian, niscaya Allah akan memperbaiki lahiriah kalian. Perbanyaklah mengingat kematian dan bersiaplah sebelum ia datang, karena kedatangannya merupakan penghapus setiap kenikmatan. Jadilah orang baik, bahkan pada orang yang berbuat buruk padamu. Hasan Al-Basri rahimahullahu berpesan, tetaplah berbuat baik pada orang yang berbuat jelek padamu. Jika tidak bisa, maka jangan sampai engkau berbuat jelek pada orang yang berbuat baik padamu. Ketika hati dan dadamu terasa sempit, boleh jadi penyebabnya adalah dosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata, siapa yang merasa dadanya tidak lapang, tidak mendapatkan kelezatan iman dan cahaya hidayah,
maka hendaklah dia memperbanyak taubat dan istighfar. Jadilah hamba Allah yang penyayang dan tebarkan salam. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, tunjukkanlah kasih sayang pada sesama manusia seluruhnya, dan ucapkan salam kepada semua orang, walaupun orang yang kurang baik budi pekertinya. Kamu tidak akan selamat dari celaan manusia, maka jangan pedulikan. Tetaplah di jalan Allah. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, sebuah cara yang paling manjur untuk mendapatkan ketenangan adalah mengabaikan omongan orang dan memperhatikan ucapan Sang Pencipta alam. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya bisa selamat dari celaan manusia, maka dia telah gila. Jadilah laksana mutiara yang memancarkan keindahan. Imam Malik rahimahullah berkata, orang beriman itu bagaikan mutiara dimanapun dia berada. Keindahan selalu ada dalam dirinya. Ilmu agama adalah takwa, ibadah, zikir, dan jihad. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad,